يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Disebutkan oleh para ulama kita dari kalangan para salaf seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, al-qalbu maliku al-a'dha. Atau ada beliau ucapkan juga al-qalbu malikun. Hati itu raja. Hati itu adalah pemimpin. Wal a'dha'u junud. Sementara anggota badan kita ini hanya tentaranya hati, pasukannya. Mulut, hidung, telinga, tangan, kaki, mata kita, ini hanya pasukan. Rajanya adalah hati, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Makanya beliau bilang, fa idza tabal malik tabat junuduhu. Apabila rajanya baik, maka akan baik tentaranya. Tangan kita akan baik kalau hati kita baik. Ucapan kita akan baik kalau hati kita baik. Pandangan kita akan baik kalau hati kita baik. Telinga kita akan baik kalau hati kita baik. Amalan bahkan yang kita lakukan itu akan baik kalau hati kita baik. Ini yang beliau katakan. Ini beliau ucapkan, diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq di dalam kitab beliau Musannaf Abdul Razzaq. Abu Hurairah menyatakan seperti ini, harus kita paham. Beliau katakan, al-qalbu malikun. Hati ini raja. Hati itu adalah raja. Wal a'dha'u junudu. Sementara anggota badan ini cuma tentara saja. Cuma pasukannya hati. Fa idza tabal malik tabat junuduh. Apabila raja baik, penguasa yang menguasai diri kita ini baik, maka akan baik semuanya. Tapi kalau sebaliknya, kata Abu Hurairah, wa idza khabutal qalbu khabutat junuduh. Apabila hati rusak, rusak semua kita. Ada bisa mungkin lihat orang-orang yang rusak, itu pasti hatinya rusak. Itu bisa lihat. Tidak ada orang bilang biar bisa penjahat, yang penting hati saya baik. Bertentangan. Tidak akan mungkin orang dia jahat tapi hatinya apa? Tidak bisa. Karena ini hati, rajanya ini yang di luar. Kalau baik di dalam, pasti di luar baik. Pasti di luar baik. Makanya di antara yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara ciri keimanan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum man la ya'man jaru bawa'iqahu. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian kalau tidak aman tetangganya dari gangguannya. Artinya kalau orang berucap buruk terhadap tetangganya, berbuat buruk dengan tangannya terhadap tetangganya, maka pastikan hatinya baik, tidak baik. Karena Nabi SAW katakan, tidak akan baik hati seorang kalau tidak aman tetangganya dari gangguan. Karena kalau hati baik, pasti semuanya aman. Ini yang perlu kita ingatkan. Bahkan yang terakhir, tidak samar mungkin bagi kita hadis Nabi SAW. Sengaja saya akhirkan, mungkin karena hadis ini sering kita dengarkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam jasad kita ini ada sepotong darah, segumpal darah. Karena hati itu sebenarnya seperti darah yang menggumpal, yang keras. Dia bukan daging. Hati bukan daging. Coba kita masak hati kambing, itu bukan daging, tapi darah yang keras.
Di dalam dada kita ini ada mudghah, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza salahat salahal jasadu kullu." Apabila itu baik, akan baik seluruh jasad kita. Antum kalau menginginkan jasad baik, tangan tidak akan berbuat kecuali kebaikan, mata tidak akan memandang kecuali yang baik, telinga tidak akan mendengar kecuali yang baik, kaki tidak akan melangkah kecuali kepada yang baik. Ketahuilah kalau antum mau baik itu, perbaiki hati. Perbaiki hati. Karena Nabi katakan kepada kita seperti itu. Ana ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam jasad kita itu ada mudghah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza salahat salahal jasadu kullu." Kalau itu baik, jasad kita akan baik. Tidak boleh tidak. Pasti akan baik. Tapi kalau sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza fasadat," apabila hati kita ini rusak, fasadal jasadu kullu, akan rusak seluruh jasad kita. Ala wahyal qalbu, ketahuilah itu yang namanya hati. Yang tadi itu segumpal darah tadi itu, itulah hati. Kalau dia baik, maka akan baik seluruh amalan kita. Kalau buruk, akan buruk seluruh amalan kita. Ini kedudukan hati. Pentingnya kita menjaga hati kita. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, bahwa belum mengingatkan kepada kita, rubba amalin kabirin yusabbirhu an-niyah. Kadang kita melihat orang beramal dengan amalan besar, tapi diperkecil oleh niatnya, diperkecil oleh hatinya. Tapi warubba amalin sogir yukabbirhu niyah. Tapi kadang ada orang beramal, amalannya kecil, kalau kita melihat, kita merendahkannya, tapi dia dibesarkan oleh niatnya. Ini fungsinya hati. Amalan bisa kecil, tapi jadi besar karena hatinya. Amalan besar, tapi bisa kecil karena hatinya. Tergantung. Sebagai penutup, kita bisa ingat kembali Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada kita bahwa nanti di hari kiamat disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal man tusa'ar bihimun nar. Yang pertama sekali yang dibakar, dilempar ke dalam api neraka, itu diantara yang disebutkan 3 golongan. Pertama adalah orang yang memiliki harta. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hartanya, dia bilang, saya gunakan untuk berinfak dan bersedekah di jalan Allah. Dia bilang begitu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dia dusta. Kenapa? Dia beramal seperti itu, liyuqal jawad. Niatnya supaya dikatakan dia orang dermawan. Jadi itu niatnya. Memang kita lihat dia menyumbang, tapi supaya dalam hatinya dia niat supaya dikatakan dermawan. Dilempar di neraka. Yang kedua, penghafal Al-Quran. Dia hafal Quran. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hafalannya. Dia bilang, saya hidupkan malam dengan hafalan Quran. Tapi Allah katakan dia dusta. Dia hafal Quran liqal qari, supaya dikatakan dia qari, dia penghafal. Jadi hafal itu niatnya. Memang kita lihat dia kesehariannya hafal Quran, dia rajin membaca Al-Quran di salatnya, tapi ternyata niatnya supaya dikatakan qari, supaya dikatakan dia penghafal, supaya dikasih gelar Al-Hafidh. Niat mempengaruhi.
Dia tidak masuk surga gara-gara itu, tapi dia masuk neraka. Yang satu lagi, dia adalah orang yang diberikan ilmu. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ilmunya. Dia bilang, saya ajarkan orang. Saya menuntun orang. Tapi juga dikatakan dusta. Dia belajar dan dia menyampaikan ilmu liuqal alim, supaya dikatakan ini orang alim, ini ustaz. Ini sudah kiai, ini sudah Andre Gurutta. Supaya dibilang begitu. Itu niatnya. Bayangkan. Gara-gara itu dia adalah orang yang pertama dibakar dalam api neraka. Coba kita lihat karena apa itu? Niat. Karena kalau kita lihat zahirnya kan lain. Tapi gara-gara niatnya dia dilempar ke neraka. Ini tentunya sekali lagi mengingatkan kita bahwa niat itu hal yang sangat penting kita jaga di dalam ibadah kita. Ini yang kita perlu persiapkan tentunya. Beberapa hari lagi Ramadan akan masuk. Maka siapkan hati kita untuk menghadapinya. Supaya kita nanti datang bulan Ramadan, hati kita sudah siap. Kita siap berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena takut dibilang tidak berpuasa. Bukan. Iya. Tapi kita berpuasa karena Allah. Dan bukan juga untuk dilihat supaya kita adalah dikatakan orang yang rajin berpuasa. Bukan. Tapi kita berpuasa itu karena Allah. Itu yang harus kita lakukan dan itu yang harus kita jaga. Supaya amalan kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya amalan kita itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amalan yang dipandang itu, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang ada hatinya di dalam. Amalan yang ada hatinya. Tanpa itu, maka tidak ada amalan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Apalagi secara khusus puasa. Puasa itu kita tahu bersama, itu langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadits qudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan saya yang akan membalas. Tentunya siapa yang mau dibalas langsung oleh Allah, maka harus berpuasa karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena kebiasaan berpuasa, bukan karena mau dikatakan berpuasa, atau bukan karena takut sehingga kita berpuasa, bukan. Tapi kita berpuasa memang karena kita ingin beribadah kepada Allah, beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.